Selamat datang teman-teman di channel saya. Sebenarnya saya ingin membuat video ini sebagai sebuah short atau reels, tapi karena memang topik yang akan saya bahas adalah topik yang cukup rumit, jadi membutuhkan konten yang lebih panjang, maka saya memutuskan untuk membuat vlog video seperti video-video sebelumnya ya. Saya menggunakan kamera HP yang burik, tapi tak apalah. Setidaknya bisa mengakomodir topik atau pembahasan yang ingin saya jabarkan di sini. Nah, saya akan membahas tentang misantropi. Nah, misantropi ini saya mungkin pernah membahas definisinya di video sebelumnya, tapi saya akan melanjutkan penjabarannya di sini. Ini sesuai dengan eh, jurnal dari Dr. Ian James Kidd, di mana dia menjabarkan ada 4 jenis misantropi filosofis. Nah, banyak orang mendefinisikan misantropi sebagai kebencian atau ketidaksukaan terhadap umat manusia atau kemanusiaan itu sendiri. Namun definisi ini terlalu sempit. Ada banyak bentuk sebenarnya misantropi dan hanya beberapa di antaranya yang melibatkan kebencian atau ketidaksukaan. Nah, anehnya tidak banyak tulisan filosofis tentang misantropi. Ini bukan konsep yang benar-benar digunakan di antara para filsuf moral. Kadang-kadang memang dikaitkan dengan pesimisme atau nihilisme, yang keduanya mengungkapkan visi suram terhadap keberadaan manusia. Arthur Schopenhauer misalnya mungkin adalah pesimis filosofis par excellence dan juga sangat misantropis dirinya, tetapi pesimisme dan misantropi bukanlah konsep yang sama. Seorang pesimis filosofis berpikir bahwa ada ciri-ciri mendalam pada dunia secara umum yang membuat kebahagiaan atau perkembangan manusia menjadi tidak mungkin. Contohnya karena adanya absurditas, ketidakbermaknaan, dan penderitaan. Nah, misantropi filosofis sebaliknya berfokus pada sifat buruk, terutama sifat buruk kita sebagai umat manusia, kontradiksi kita, dan kegagalan moral kita. Memang mereka terkait erat, dua hal ini, tetapi mereka tidak sama. Nah, di antara beberapa filsuf yang memberikan perhatian khusus pada misantropi, Immanuel Kant mungkin adalah yang paling terkemuka, setidaknya dalam tradisi barat. Dia membedakan setidaknya ada dua sikap misantropis yang bermasalah. Pertama adalah apa yang dia sebut sebagai musuh umat manusia, yang dinominasi oleh kebencian dan kemuakan atas kegagalan umat manusia. Dan sikap ini cenderung terdorong untuk melakukan tindakan kekerasan, dan kadang-kadang ini mungkin merupakan tindakan kekerasan fisik secara harfiah, kecenderungan untuk bertujuan mengganggu kehidupan sosial dan mungkin akan merugikan orang lain. Nah, beberapa ekomisantrops cocok dengan profil ini, atau yang umumnya mengantisipasi kepunahan umat manusia dengan kepuasan yang menenangkan. Nah, sikap misantropis yang kedua adalah apa yang disebutkan sebagai buronan, buronan dari umat manusia. Nah, tidak seperti buronan kriminal, buronan moral melarikan diri karena ketakutan, bukan karena rasa bersalah. Mereka didominasi oleh rasa takut tentang dirinya sendiri, atau bahaya yang mungkin ia akan lakukan sebagai seorang manusia, dan efek merusak moral yang sangat lekat dengan kita sebagai manusia. Nah, tidak diragukan banyak buronan misantropis memiliki cacat moral mereka sendiri, tapi mereka berusaha menghindari kerusakan moral lebih lanjut dengan cara melarikan diri. Ini mungkin berarti benar-benar melarikan diri ke pulau terpencil misalnya, atau sebaliknya keluar dari jaringan sosial apapun. Atau dalam banyak generasi sebelumnya, mereka mundur ke dalam komunitas agama yang terpencil, atau ruang lain yang relatif terisolasi dari kegagalan dunia yang lebih luas. Nah, Kant menolak kedua pendirian atau kedua sikap ini, karena dia menolak kebencian. Meskipun bukan karena itu akan membuat kita sengsara atau tidak punya teman. Sebaliknya, dia berpikir bahwa kita harus menghormati martabat moral sesama kita. Bahkan ketika mereka atau umat manusia terus-menerus gagal. Kebencian tidak hanya bertentangan dengan rasa hormat, tetapi juga menghancurkannya. Inilah sebabnya mengapa Kant menilai sikap musuh sebagai hina, dan misantropi buronan juga ditolak, sekalipun memang mungkin tidak ada kebencian atau dorongan untuk melakukan kekerasan pada sikap buronan, tetapi tidak akan ada kebaikan manusia yang sejati tanpa adanya komunitas manusia juga. Seorang buronan tidak dapat berkembang dengan tepat sejauh mereka melarikan diri dari orang lain. Mungkin mereka bisa hidup memang terisolasi dan terpencil, tetapi mereka tidak dapat hidup dengan baik. Nah, sekolah-sekolah di India dan Cina umumnya menolak kebencian sebagai sikap terhadap umat manusia atau kemanusiaan. Nah, umat Buddha menganggap kebencian sebagai sifat yang buruk misalnya. Sementara bahkan sekalipun mereka punya banyak kontradiksi, Konfusianisme misalnya dan Taoisme setuju bahwa orang bijak sejati bukanlah mereka yang berlandaskan
kebencian atau kekerasan. Nah, Sang Buddha mengajarkan keunggulan kehidupan monastik yang terpencil, dan penganut Taoisme juga cukup curiga terhadap kerusakan kecerdasan kehidupan perkotaan. Tetapi sekolah-sekolah Tionghoa lainnya menolak semangat buronan. Konfusianisme, Mohisme, dan legalisme ingin mereformasi dunia sosial, bukan meninggalkannya. Konfusius terkadang menyatakan rasa frustasinya dan mengumumkan keinginannya untuk berlayar ke negeri yang jauh. Tapi ini karena ia akan katakan merecharge dirinya dan agar dia kembali menjadi tenang dan ia ingin kembali ke misi moralnya. Jadi tradisi India dan Cina menawarkan kita sikap misantropis yang benar-benar berbeda. Kita mungkin bisa menyebut semangat reformasi atau aktivisme sosial ini sebagai sikap misantrop aktivis. Misantrop semacam ini dimotivasi oleh harapan. Mereka melihat kegagalan moral yang mengakar di dunia dan menanggapinya dengan komitmen yang teguh untuk mengubahnya. Harapan mereka muncul dalam upaya ambisius berskala besar yang bertujuan untuk merekonstruksi kondisi kolektif kita sebagai umat manusia. Ini mungkin termasuk pengajaran moral, khotbah agama, atau aktivisme sosial politik, atau kombinasi dari semuanya. Nah, sikap aktivis yang penuh harapan adalah sosok yang lebih menarik bagi kepekaan modern daripada salah satu sikap misantrop versi Immanuel Kant. Tapi kita tidak boleh terburu-buru untuk menerima sikap ini, karena orang-orang mendesak agar berhati-hati tentang aktivisme yang mengubah dunia secara antusias. Sang Buddha misalnya menolak proyek-proyek aktivis yang terlalu ambisius. Nah, adapun sikap misantrop yang keempat, yaitu adalah quietisme atau sikap diam. Seperti semua misantropi filosofis tadi, ketiga sikap sebelumnya, quietis mencerminkan penilaian yang negatif dan kritis terhadap kondisi moral umat manusia. Tetapi yang membedakan seorang quietis dari sikap-sikap lainnya adalah semangat pasrah mereka. Mereka menilai bahwa hanya sedikit, jika ada, yang dapat dilakukan untuk mengubah umat manusia menjadi lebih baik. Mungkin mereka menilai bahwa besarnya kegagalan kita tidak bisa diperbaiki lagi. Mungkin karena mereka takut bahwa upaya transformatif besar-besaran apapun akan berisiko menjadi bumerang bagi kita. Karena berpotensi memberikan ruang lingkup baru yang kuat pada keangkuhan dan kapasitas kita untuk menipu diri kita sendiri, dan kita akan menjadi otoriter dan lain sebagainya. Maka bagi si pendiam, lebih baik menanggapi hal itu dengan cara yang lebih sederhana. Oleh karena itu, misantrop yang pendiam menemukan cara untuk mengakomodasi kegagalan kolektif kita. Mereka menghindari keterjeratan dalam area kehidupan manusia yang lebih korup, di mana godaan ambisi dan kekuasaan yang paling kuat berada, dan mencari cara hidup yang lebih sederhana dan tidak mencolok, jauh dari kesibukan dan ketergesa-gesaan arus utama, menundukkan kepala dan tetap menjaga jarak dengan aman dari keributan, di mana mereka berusaha untuk menumbuhkan kebajikan mereka seperti halnya rasa malu. Sebuah contoh yang baik ditemukan dalam Taois, yaitu Zhuangzi. Nah, filsuf Tao Zhuangzi dirayakan sebagai sosok yang romantis, bahkan anarkis. Ikonoklas yang ceria, berambut panjang, bertelanjang kaki, sering menyindir orang bijak yang sombong dan menghindari formalitas ritualisme Konfusianisme. Visinya tentang kehidupan manusia cukup suram. Ia beranggapan bahwa kebanyakan orang teralienisasi dan bingung, mengalami rasa sakit yang meluap-luap, khawatir lalu sedih ketika hidup mereka berlari kencang seperti kuda setelah melupakan jalan atau dao. Nah, kehidupan Zhuangzi sendiri adalah salah satu akomodasi quietis atau misantrop pendiam sederhana di dunia ini. Kitab Zhuangzi menunjukkan dia menghindari jabatan politik, menghindari kontroversi para sarjana yang berselisih dan berdebat, dan hanya berteman dengan beberapa teman yang terpercaya. Dan sekaligus menumbuhkan rasa kasih sayang yang spontan untuk hewan dan alam. Strategi sederhana seperti itu memungkinkan dia untuk hidup di dalam dunia manusia, namun sekaligus mengatasi atau menghindari kerusakan moral dan godaan-godaannya. Nah, itu merupakan 4 jenis misantropi filosofis yang dijabarkan oleh Ian James Kidd di dalam jurnalnya, yang teman-teman bisa baca di linknya ada di deskripsi. Nah, itu saja penjabaran saya mengenai misantropia. Kita akan bertemu lagi dalam video-video yang menarik selanjutnya. Terima kasih.